Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, selamat pagi waktu Indonesia berTunisia. Hari ini saya ingin berbagi cerita mengenai perkembangan dari handphone saya yang dicopet kemarin. Jadi, alhamdulillah ada berita baik dari eh, apa yang terjadi yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Alhamdulillah 8 hari setelah handphone saya hilang, ada tiga mahasiswa saya yang pada saat itu ikut ikut mengantarkan saya ke kantor polisi itu menghubungi saya, dua menghubungi saya dan satu itu menghubungi teman saya, Kang Tamam, yang pada saat itu juga ikut ke kantor polisi di hari peristiwa hilangnya handphone saya. Jadi ketika BAP pada saat itu nomor eh, Kang Tamam diminta oleh mahasiswa. Jadi mereka menghubungi saya dan Kang Tamam, kemudian menginfokan bahwa mereka dihubungi oleh polisi eh, yang mengabarkan bahwa kami diminta untuk segera ke kantor polisi untuk memverifikasi eh, pencuri, pencuri atau pencopet dari handphone saya. Nah, pada saat itu kami langsung coba menghubungi dari polisi tersebut, kemudian kami diarahkan untuk pergi ke kantor polisi Barcelona. Sebenarnya hilangnya tidak di kantor polisi Barcelona atau BAP-nya tidak di kantor polisi Barcelona, tapi ada di kantor polisi Palestina atau Jalan Palestina dan Jalan Barcelona. Jadi jalan-jalan di sini ini jalan-jalan kota, jalan-jalan negara di Eropa dan kota-kota penting seperti itu. Nah, pada saat itu kami langsung diarahkan ke kantor polisi Barcelona, tempat ditangkapnya pencopetnya. Kemudian ketika kami sampai di depan kantor polisi, ada polisi yang sudah tahu bahwa ini orang Indonesia yang mereka telepon. Langsung kami eh, disuruh masuk, tapi sebelum masuk kami ditanyai apakah ini. Jadi dia itu sudah punya beberapa foto para pencuri seperti itu. Polisi itu kan pasti seperti itu, termasuk di Indonesia. Yang saya tahu ada foto-foto eh, daftar eh, para tersangka atau residivis yang melakukan aksi berkali-kali seperti itu, termasuk yang ada di Tunisia. Jadi saya ditanyai apakah ini pencuri dari handphone saya dan saya masih benar-benar mengingat bahwa ya memang benar ini. Kemudian langsung polisi itu merespon para bebek seperti itu. Jadinya selamat datang di kantor polisi seperti itu. Kemudian kami diarahkan ke sebuah ruang interogasi. Kemudian ketika kami masuk di ruang interogasi itu, di sana sudah ada polisi dan ada tiga tiga eh, terduga terduga tindak kejahatan. Ada satu anak kecil seperti itu ya, kisaran belasan tahun umurnya. Kemudian ada si pencopet HP saya dan ada satu bapak-bapak seperti itu. Nah, ketika saya masuk itu saya langsung ya nggak tahu ya, saya respon seperti itu ya. Saking saya kekinya dengan apa yang terjadi, handphone saya hilang. Kemudian saya langsung mendekati si pencuri, kemudian eh, saya ginikan matanya. Do you remember me? Kemudian dia tersenyum seperti itu, seperti merasa merasa bahwa ya ini adalah korban saya seperti itulah. Kemudian kami diminta untuk menunggu sebentar. Nah, pada saat itu ada polisi yang eh, bagi saya itu polisi yang menangkapnya. Yang saya tahu polisi ini polisi yang menangkap si pencopet. Hari itu hari apes dia sepertinya. Karena apa? Karena dia ditangkap bukan karena HP saya, tapi karena eh, handphone dari orang lain. Jadi dia hari itu mencopet HP orang Tunisia seperti itu, kemudian dia ditangkap, kemudian ditangkapnya di stasiun Barcelona dan makanya dia dibawa ke kantor polisi Barcelona. Nah, ketika di situ ya akhirnya di BAP seperti itu, di BAP dengan dua korban saya dan orang Tunisia tadi. Nah, pada prosesnya itu ada yang menjadi pengamatan saya dan pada saat itu Kang Tamam. Jadi eh,
Di semua tempat itu pasti ada polisi baik dan polisi buruk ya, atau tidak hanya polisi, tidak hanya di kantor polisi ya, tapi di semua tempat, di semua kelompok, di semua organisasi atau lembaga pasti ada orang yang baik, orang yang bekerja secara profesional, sungguh-sungguh seperti itu, dan ada orang yang tidak profesional atau oknum, dan oknum seperti ini biasanya yang memanfaatkan eh, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena yang saya tahu pertama, ada polisi yang profesional di kasus saya. Polisi yang profesional ini ya polisi yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus ini. Ada satu polisi yang menangkap pencopet ini, dia sempat menginterogasi si pencopet. Bahkan saking pencopetnya ya, namanya pencopet ya atau pencuri itu pasti tidak akan mengakui eh, apa yang dia lakukan. Jadi dia tetap membantah apa yang dia kerjakan. Jadi si polisi yang profesional tadi karena saking keselnya ya sempat dipukuli si si pencopetnya tadi, dan eh, yang saya lihat di sekitar hidung seperti ini sempat ada darahnya seperti itu. Ketika proses interogasi seperti itu, dipukul seperti itu, saya langsung bersembunyi di ada dinding seperti itu ya. Saya langsung seperti ini. Karena saya takut, ya enggak tahu ya, saya kasihan saja. Meskipun dia sudah mengambil handphone saya, tapi saya masih merasa kasihan kalau dia dipukuli seperti itu. Tapi ya dia menuai apa yang dia tanam, jadi tidak bisa itu. Nah, itu polisi yang profesional. Yang kedua, itu ada polisi yang bagi kami, pengamatan saya, khususnya dan Kang Tamam pada saat itu, ada satu polisi yang menurut kami itu menjadi bagian dari oknum ya, oknum. Oknum dari eh, peristiwa-peristiwa tindak kejahatan bagi saya. Ya ini hanya perspektif saya saja. Jadi pada saat itu kejanggalannya yang pertama itu kami benar-benar dilarang menggunakan handphone, dilarang. Bahkan Kang Tamam pada saat itu yang membawa handphone itu dilarang, benar-benar dilarang. Tidak boleh sambil marah seperti, tidak boleh menggunakan handphone di kantor polisi. Kenapa Wong ini Kak? Kenapa juga, maksudnya kantor polisi, kita sedang menghubungi seseorang misalkan, dan tidak terkait dengan kasus ini, kenapa? Apa salahnya? Itu mengingatkan saya ketika di Indonesia, ketika misalkan ada proses penilangan seperti itu, kita kan ada oknum yang benar-benar melarang kita untuk menggunakan handphone, entah itu eh, menghubungi seseorang ataupun yang lainnya dan lain sebagainya. Dan sama halnya dengan di sini. Jadi pada saat itu ya kami tidak boleh menggunakan handphone. Yang kedua, pada saat proses BAP, pembuatan BAP lagi. Jadi yang pertama itu saya dibuat BAP, itu dibuatkan BAP di kantor polisi Palestina. Nah, di kantor polisi Barcelona, di tempat penangkapan dari pencopet ini, saya dibuatkan BAP lagi. Nah, ketika dalam proses BAP itu saya dan Kang Tamam itu melihat gelagat yang aneh. Kita itu kan pasti bisa membaca, tidak hanya bisa memahami bahasa lisan ya, tapi juga bahasa isyarat, bahasa gestur, bahasa mimik, bahasa kelingan mata saja kan kita bisa membaca. Misalkan kelingan mata dengan persetujuan dan lain sebagainya. Pun sama dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ada polisi yang menurut kami tidak profesional ini menggunakan gestur, menggunakan mimik dan bahasa yang benar-benar pelan seperti itu yang tidak bisa kami dengar, tapi dari gestur dan mimiknya itu dan isyaratnya itu kami memahami bahwa ya polisi ini ya sedang melakukan kesepakatan buruk seperti itu, jahat dengan pencopetnya, dan direspon oleh pencopetnya dengan sebuah anggukan yang ya pasti kita tahu anggukan kesepakatan jahat itu seperti apa. Dan makanya pada saat itu kami eh, menerjemahkan bahwa ya ini bagian dari polisi yang mencoba memanfaatkan momen seperti itu, momen peristiwa peristiwa buruk seperti itu. Makanya misalkan dalam kasus-kasus ya banyak sekali di polisi-polisi di dunia kan juga banyak yang menjadi oknum. Ya tidak hanya di Indonesia misalkan seperti itu ya.
karena ya ada oknum-oknum yang memanfaatkan sebuah momen seperti itu untuk dijadikan sebuah keuntungan. Nah, ketika proses BAP selesai, kemudian eh, saya teringat bahwa di sini itu banyak kasus, artinya banyak kasus tidak hanya terjadi pada saya. Teman-teman Indonesia yang di sini juga mengalami hal yang sama. 2018, 2019 ketika saya di Tunisia itu saya juga sering diingatkan eh, oleh teman saya bahwa harus berhati-hati karena banyak sekali kasus-kasus perampasan, pencopetan, kemudian bahkan ya sempat ancaman dengan sajam seperti itu kepada orang-orang asing, tidak hanya orang Indonesia ya. Dan saya diceritakan 2 bulan sebelum saya datang ke sini itu ada salah satu teman di sini namanya Abbas seperti itu, dia sedang jogging pagi seperti itu di sebuah taman yang saya pahami ya. Kemudian dia dikutit oleh 2 orang Tunisia seperti itu. Kemudian dia merasa, karena sudah merasa aneh bahwa kenapa dia diikuti, akhirnya dia mencoba lari lebih cepat dan mencari gang seperti itu, masuk-masuk ke gang. Tapi karena mungkin ya pencobanya sudah berniat buruk seperti itu, ya intinya harus mendapatkan ya. Akhirnya si Abbas ini sempat bergulat dengan pencopetnya dan sempat dia temukan kartu tanda seperti KTP dari pencuri itu atau pencopet seperti itu. Dan ketika dilaporkan ke polisi, ini bahkan ini sampai menjadi atensi Pak Duta Besar ya, sampai beliau yang saya dengar itu ke kantor polisi untuk mendapatkan keadilan. Namun ya nggak tahu juga, tidak ada hasil sampai hari ini katanya, dan tidak ada tersangka. Padahal eh, KTP, kartu tanda penduduk saja sudah ada, sudah jelas kan. Kenapa itu yang membuat kami semua ini bertanya-tanya. Yang kedua, ada kasus lagi itu ketika satu mahasiswa Indonesia lagi, dia sampai bergulat seperti itu dan sampai giginya rompal. Dan itu menjadi atensi tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga Tunisia, teman-teman beliau yang ada di kampus seperti itu. Sampai ada aksi solidaritas seperti itu, dan itu menjadi viral di Tunisia, karena ini negara kecil ya. Kalau ada aksi viral sedikit, ya pasti seluruh penjuru negeri ini langsung dengar. Dan karena viral ya ada tersangkanya dan ada infonya kembali. Dan maka dari itu ya hal-hal yang demikian mungkin apakah harus diviralkan seperti itu pertanyaannya. Dan apa ya, menyambung dengan cerita saya tadi ya, ketika di proses interogasi saya dan Kang Tamam itu mencoba untuk bertanya apakah handphonenya nanti bisa kembali, dan polisi itu hanya menjawab wallahu alam. Jadi ketika wallahu alam seperti itu ya, kita tidak akan tahu apakah handphone itu akan benar-benar kembali ataupun tidak, karena tidak ada kejelasan. Bahkan dari polisi saja sudah tidak tahu. Kalau di Indonesia pasti ya kemungkinan besarnya kan kembali, karena apa? Tersangkanya saja sudah ditemukan. Artinya ditemukan ya, misalkan dijual ya penadahnya siapa dan lain sebagainya kan harus bisa bisa dilacak. Tapi karena ini polisi polisi negeri ini ya, saya kurang tahu se- sehebat apakah polisi di sini. Tapi sampai saya buat video ini, yang pertama handphone saya ketika saya lacak masih belum aktif sampai hari ini, dan yang kedua ya masih belum ada informasi lagi terkait apakah si pencuri itu ada disidangkan seperti itu. Kan seharusnya pasti ada sidangan. Tapi kenapa saya tidak dihubungi dan lain sebagainya? Apakah kemudian dia dimasukkan penjara, kemudian langsung sehari 2 hari kemudian dilepas lagi seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang masih kurang jelas. Informasi tambahan, saya sempat merekam aktivitas di kantor polisi. Saya sempat mengambil foto atau video ya, video. Jadi saya pakai jaket ini. Pada saat itu saya dipinjami oleh HP oleh teman saya, Kang Muna, seperti itu. HP saya masukkan di sini, jadi hanya terlihat kameranya, dan ya semua proses yang di aktivitas yang ada di kantor polisi itu ya
terekam termasuk pencuri dan polisi yang bagi saya tadi ada polisi profesional dan yang tidak profesional. Tapi saya tidak akan share di sini karena ya berkaitan dengan legalitas. Legalitas dari saya tidak tahu apakah kebijakan negara ini memperbolehkan seperti itu. Tapi karena saya di sini masih bertugas, sifatnya bertugas, maka saya menghormati tugas saya dari kementerian. Jadi saya tidak ingin membuat hal-hal yang eh, atau mengacaukan sesuatu kemudian viral dan lain sebagainya. Jadi saya ingin lebih berfokus pada penugasan saya saja. Dan nanti kalau misalnya ada yang tertarik dengan videonya boleh DM. Tapi tidak penting itu. Bagi saya yang pertama karena eh, polisinya dari hasil BAP dan lain sebagainya dari cerita-cerita teman-teman Indonesia yang ada di sini yang sudah mengalami kejadian-kejadian ini, saya sudah ya tidak mengharapkan handphone saya kembali. Kalaupun berharap bagi saya ini adalah kuasa Allah. Jadi ya berarti Allah mengizinkan HP saya kembali, tapi kalau tidak ya saya sudah mengikhlaskannya. Jadi seperti itu. Dan video ini saya tutup dengan sebuah himbauan, hati-hati dengan barang-barang bawaan Anda karena sehati-hatinya kita masih ada yang jauh lebih pandai di antara kita, termasuk dari kejadian saya, meskipun saya sudah sangat berhati-hati, tapi ternyata masih ada yang jauh lebih pandai, jauh lebih ahli dalam melaksanakan pekerjaannya, mencopet HP orang. Jadi itu saja, dan saya tutup dengan sebuah caption, kutipan seperti itu ya. Sejahat-jahatnya ibu tiri masih jauh jahat dengan ibu kota. Jadi untuk teman-teman yang ada di ibu kota ya tetap berhati-hati karena tingkat kejahatan di ibu kota manapun itu pasti tinggi. Saya akhiri. Terima kasih sudah mendengar cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.